Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyadi Saputra. Di sini saya akan ditemani oleh teman saya bernama Ardiana Iwang Nur Said. Kami hari ini dari mahasiswa Teknik Mesin semester 4. Kita akan mengenal salah satu masa paling gemilang dalam sejarah Islam, yaitu zaman Abbasiyah. Mari langsung saja menuju ke pembahasannya. Zaman Abbasiyah berlangsung dari tahun 750 Masehi hingga 125 Masehi. Selama lebih dari 500 tahun, kekhalifahan ini menjadi pusat ilmu, budaya, dan pemerintahan Islam. Ibu kota Abbasiyah adalah Baghdad, yang dulu dikenal sebagai Madinat al-Salam atau kota perdamaian. Sekarang, Baghdad adalah ibu kota negara Irak. Wilayah kekuasaan Abbasiyah sangat luas, mencakup sebagian besar wilayah yang sekarang menjadi Irak, Suriah, Iran, Arab Saudi, Yordania, Palestina, Mesir, Turki bagian timur, Asia Tengah, hingga Afrika Utara. Wilayah ini diperoleh melalui warisan dari dinasti Umayyah dan juga ekspansi politik secara bertahap. Kenapa dinasti Abbasiyah bisa menggulingkan dinasti Umayyah? Di akhir masa Umayyah, banyak ketidakpuasan rakyat, terutama dari kaum Syiah, Mawali atau non-Arab Muslim, dan Muslim Ajam atau Persia. Dinasti Umayyah dinilai terlalu dominan terhadap suku Quraisy dan memperlakukan kelompok lain secara diskriminatif. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Bani Abbas, keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Mereka menjanjikan pemerintahan yang lebih adil daripada yang sebelumnya, dan hingga akhirnya berhasil menggulingkan Umayyah. Khalifah pertama Abbasiyah adalah Abu al-Abbas as-Saffah. Namun, masa pemerintahannya cukup singkat karena ia wafat pada tahun 754 Masehi. Setelah itu, kekuasaan dilanjutkan oleh saudaranya Abu Ja'far al-Mansur. Dialah yang membangun kota Baghdad dan memperkuat struktur pemerintahan Abbasiyah. Di bawah kepemimpinannya, Abbasiyah berkembang pesat dan mulai memasuki masa kejayaan sebagai pusat ilmu pengetahuan dan peradaban dunia Islam. Pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid dan al-Ma'mun, peradaban Islam mencapai puncaknya. Banyak ilmuwan besar lahir seperti Al-Khwarizmi menciptakan aljabar, dasar matematika modern. Ibnu Sina, seorang dokter hebat, menulis buku Al-Qanun fil Al-Tib yang jadi referensi kedokteran selama ratusan tahun. Al-Razi membuat banyak penemuan penting dalam bidang kimia dan kedokteran. Di Baghdad juga berdiri Bait al-Hikmah atau rumah kebijaksanaan, tempat penerjemahan buku-buku dari bahasa Yunani, Persia, India ke dalam bahasa Arab. Dari sinilah ilmu pengetahuan menyebar ke seluruh dunia. Setelah masa kejayaan, kekhalifahan Abbasiyah mulai mengalami kemunduran. Kemunduran ini mulai terasa sejak pertengahan abad ke-9 Masehi, khususnya setelah masa Khalifah Al-Mutawakkil. Pada saat itu, kekuasaan politik khalifah semakin melemah dan mulai dikuasai oleh pihak luar seperti militer Turki dan kelompok Syiah Bani Buwayhi. Pada periode kedua, tahun 847 hingga 945 Masehi, para khalifah Abbasiyah sudah tidak lagi memiliki kekuasaan penuh dan hanya berperan secara simbiolis. Kemudian, pada periode ketiga, 945 sampai 1055 Masehi, dinasti Abbasiyah berada di bawah bayang-bayang Bani Buwayhi. Menjadi posisi khalifah semakin melemah. Wilayah kekuasaan yang luas pun perlahan-lahan terpecah dan menjadi wilayah otonom. Lama-kelamaan, kekuasaan Abbasiyah menyempit dan hanya tersisa di sekitar kota Baghdad dan sebagai pusat pemerintahan. Hingga akhirnya, pada tahun 1258 Masehi, pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan menyerbu dan menghancurkan Baghdad. Peristiwa ini menjadi akhir dari dinasti Abbasiyah sebagai pusat kekuasaan dunia Islam. Meskipun berakhir, warisan dinasti Abbasiyah tetap hidup.
Ilmu pengetahuan yang mereka kembangkan menjadi dasar bagi kemajuan peradaban dunia, terutama di Barat. Melalui penerjemahan ke bahasa Latin, mereka juga mewariskan semangat keilmuan, toleransi ilmiah, dan pendidikan yang menyatu antara agama dan ilmu umum. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan membuat kita semakin semangat belajar sejarah Islam. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.